Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi di video kali ini teman-teman, aku ingin memberitahu ke kalian tentang kehidupan di Jepang ya teman-teman ya. Kita akan berbagi cerita sedikit tentang perubahan apa yang telah terjadi kalau berangkat ke Jepang, khususnya itu aku teman-teman ya, dari segi lingkungan, segi pekerjaan, kedisiplinan, semua itu akan berubah kalau kita sudah berada di Jepang atau kita ada di negara yang lebih baik dari negara kita teman-teman. Seperti kalian tahu sendiri teman-teman, bahwa Jepang ini adalah negara maju ya teman-teman ya. Kalau negara kita kan plus 62 itu negara berkembang ya teman-teman ya. Jadi sangat berbeda jauh dari segi apapun itu, terutama dari segi teknologi itu jauh banget. Nah, di sini teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Sambil aku buat tempe goreng, aku buat adonan ya teman-teman. Ini pulang kerja teman-teman ya, habis lembur tadi. Jadi dulu tuh kan waktu pertama ke Jepang itu sangat kaget teman-teman, ngelihat negara yang sangat wah. Ngapa sangat wah? Karena di sini semuanya canggih teman-teman, serius canggih. Apalagi khususnya aku adalah orang dusun ya teman-teman, orang kampung. Jadi ngelihat kecanggihan yang ada di Jepang, kebersihan yang ada di Jepang, yang dulu aku lihat hanya di film, hanya di TV, YouTube, dan aku sekarang sudah ada di Jepang, itu sangat wah banget, kagum banget teman-teman, asli kagum banget. Akhirnya bisa menginjakan kaki di negara maju, negara impian aku, asli negara impian. Jepang itu negara impian aku teman-teman. Walaupun tidak mudah ke Jepang itu, aku akuin tidak mudah teman-teman. Masukin tempe dulu ya, karena takut mutung. Aku mau goreng tempe teman-teman. Walaupun ke Jepang itu tidak mudah teman-teman, asli. Di umur aku pertama aku berangkat ke Jepang itu umurnya sudah 24 tahun. Itu kalau untuk mikir lagi itu susah. Mikir, kan kita belajar bahasa Jepang ya teman-teman, itu susah. Udah dedel, kalau kata orang aku itu udah dedel, karena sudah banyak dosa mungkin ya. Nah jadi teman-teman ya, pertama aku masuk ke Jepang itu, aku tuh nggak tahu, karena maafnya ngomong di Jepang ini ya, nggak ada WC nongkrong teman-teman. Apalagi di bandara itu nggak ada WC nongkrong, WC-nya wastaf, WC-nya duduk semua, nggak ada yang itu. Pertama aku kewalahan norak di situ, norak, asli norak banget. Wah, asli, karena di Indonesia kan kita kan nggak pakai WC duduk, khususnya aku ya, nggak pakai WC duduk, khususnya aku orang desa teman-teman ya, pakainya jamban atau WC nongkrong. Nah, itu pertama teman-teman, itu belum yang lain. Karena kita ke Jepang ini teman-teman ya, kita nggak langsung kerja, kita dikumpulin dulu di Senta namanya teman-teman. Jadi dari seluruh negara itu tuh yang masuk ke negara Jepang, kita ditaruh di sekolah 1 bulan itu teman-teman, di Senta namanya. Dikumpulin jadi satu sebelum dipencar ke perusahaan masing-masing. Nah di situ teman-teman kita kumpul sama orang India, sama orang Vietnam, orang Filipina, orang Indonesia, kita nyampur jadi satu. Dan di situ kita mencoba teknologi Jepang, dari mesin penjualan minum atau Jido Hambaiki namanya. Nah di situ kita belajar, mempelajari kebudayaan Jepang atau
terutama kehidupan sehari-hari di Jepang itu pertama aku sangat kewalahan teman-teman, serius. Karena dari orang dusun, jadi di dusun itu atau di desa itu nggak ada secanggih di Jepang teman-teman. Jadi sekali orang dusun berangkat ke Jepang itu pasti kewalahan, asli kewalahan teman-teman. Ini apa, ini dipencet, kalau ini dipencet keluar apa, itu pasti itu teman-teman. Nah jadi di sini aku mau cerita sedikit ya. Dan ini teman-teman, khususnya sekarang yang ada di apato aku atau di tempat tinggal aku teman-teman ya, kecanggihan yang belum aku pernah gunakan di Jepang, di Indonesia, itu sekarang lagi aku gunakan. Kalian tahu nggak apa itu? Tahu nggak? Ini teman-teman, kompor listrik. Jadi ini kompor nggak ada apinya teman-teman, serius. Pertama aku dapet kos-kosan ini atau dikasih sama bos aku di Jepang ya, kamu nanti tinggalnya di Haimu kata dia, rumah paling bagus di Jepang. Kaget aku teman, serius kaget. Nanti kalian tempat tinggalnya kan ada orang Indonesia dan 7 orang ya, tapi 6 orang ditaruh di rumah paling bagus. Dan ini rumahnya bos sendiri, bos bikin rumah khusus untuk orang Indonesia ya. Taruh sini lagi. Nah ini kompornya, itu kompornya listrik teman-teman. Pertama aku nyobain tuh gimana ngidupinnya ini, apa matang nggak ada apinya kan. Selama di Indonesia kan logika aja ya, kalau aku ya, karena orang gue desa ya, kayak mana bisa matang kalau nggak ada api gitu kan. Rupanya teman-teman ini pakai listrik. Jadi teflon ini ya nggak bisa sembarangan teman-teman. Entah di bawahnya itu ada apa ya ini. Jadi kalau teflon ini sembarangan, ini nggak bakal bisa kayak gini, nggak bakal bisa mendidih tuh minyak, serius. Nggak bakal bisa hidup, nggak bakal bisa matang ke masakan. Nah itu kecanggihan yang ada di sini. Kedua tuh, kita mandi tuh kalau pakai air hangat, air dingin pakai ini nih. Ini kecanggihan yang kedua di apato aku teman-teman. Gak usah jauh-jauh, kita lihat kecanggihan di luar sana masih banyak lagi teman-teman. Ini kalau mau mandi itu atau shower ofuro kata orang Jepang, nggak ngerti apalah itu, pokoknya gitu ya. Nah ini dari togoronya ini acak-acakan, maaf teman-teman. Tapi ya teman-teman ya, jangan khawatir, kalian belajar ini di sini menyesuaikan. Kalau kalian nanti ke Jepang ya, menyesuaikan ini nggak lama teman-teman, serius. Kalian seminggu itu udah fase semuanya tentang teknologi-teknologi yang akan digunakan keseharian kalian di Jepang, serius teman-teman. Aku pertamanya ini sangat norak banget teman-teman, di sini norak banget. Kok bisa norak, itu nggak pernah aku pakai di Indonesia, atau di Jepang itu tuh langsung pakai yang canggih-canggih gini, otomatis norak pasti. Kok bisa itu pasti gitu teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, di Jepang itu canggihannya lagi tuh ya, kalau kita banyak yang pengen minta kerja ilegal tuh ya, di Jepang ini teman-teman kita nggak bisa bawa teman ya. Kalau orang kaisa atau orang, kalau apa ya, kayak mana ya, jadi kita nggak bisa tuh, walaupun punya teman, punya saudara minta kerjaan ke kita di sini, nggak bakal bisa teman-teman, karena yang milih sendiri tuh orang Jepang. Nggak bisa kayak di Jakarta misalnya ya, ini saudara saya pengen kerja di sini, saudara saya pengen kerja di sini juga, udah masuk. Kalau di Jepang nggak bisa teman-teman, serius. Awal masuk Jepang juga ribetnya minta ampun teman-teman. Di bandara ya, kita cek paspor, cek visa, kita bikin KTP di sini atau jari okado, kita bikin ini, bikin itu. Di Jepang ini sangat disiplin teman-teman, serius. Kita pindah pintu aja. Nih tempat aku tinggal, aku di sini teman-teman. Aku pindah pintu di situ. Aku tempat tinggalnya pindah, cuman jarak 1 pintu. Itu harus pindah KTP teman-teman. Gak bisa itu nggak pindah KTP.
Wah, Jepang sih keren sih teman-teman, asli keren. Nah, ada yang nanya kemarin di Jepang kenapa nggak ada polisi tidur. Orang Jepang teman-teman kalau bawa mobil atau bawa kendaraan, aku acungin jempol, tertib sumpah, tertib banget. Walaupun nggak ada orang, malam-malam tengah malam ya, ada lampu merah, mereka berhenti, nggak nyelonong, asli nggak nyelonong, serius. Dan orang Jepang itu kalau ngeliat orang pejalan kaki mau nyebrang atau yang bawa sepeda mau nyebrang, itu didahulukan teman-teman sama orang Jepang. Yang mereka misalnya bawa mobil dan ada di depan mau nyebrang, itu didahulukan teman-teman. Pejalan kaki dan sepeda itu didahulukan di Jepang. Kayak raja lah kalau di jalan, itu rajanya jalanan, itu di sini nih sepeda sama yang orang jalan. Nah, gitu orang Jepang itu tuh walaupun galak, kerjaannya galak, tapi tentang peraturan nomor 1, sumpah. Nomor 1 tentang peraturan, keren lah pokoknya. Walaupun kalau di kerjaan, berisik. Sumpah orang Jepang itu kalau kerja berisik. Tapi kalau udah kerja baik, itu aku juga sampai sekarang masih heran. Kok bisa kayak gitu ya orang Jepang tuh. Kalau lagi nggak kerja baik banget, tapi kalau lagi kerja cerewet. Coba, apa cuman aku yang ngerasain gitu? Apa kalian juga di Indonesia ngerasain hal yang sama teman-teman? Kalau kerja sama orang itu kayak gitu. Soalnya aku nggak pernah teman-teman kerja sama orang tuh. Kerja juga saya enak jidat dulu waktu di Indonesia ya. Sekalinya kerja ke Jepang, gitu ya teman-teman ya. Jepang itu walaupun ini bukan pusatnya Jepang, di Oita ini bukan pusatnya Jepang teman-teman, tapi di sini nih apapun ada teman-teman. Jepang itu walaupun bukan kota, ada yang bukan kotanya, tapi semuanya ada teman-teman. Gitu ya, karena Oita ini paling bawah, Jepang bagian bawah teman-teman. Tapi apapun ada teman-teman, lengkap. Di sini nih fasilitas lengkap, semua lengkap. Serba 5 menit. Pokoknya serba 5 menit, serba 10 menit. Ke pasar, ke dokter, sekolah, stasiun, mana lagi. Pokoknya serba 10 menit, 5 menit lah dari tempat tinggal kita di Oita, tempat aku tinggal teman-teman. Oke teman-teman ya, itulah cerita kita sore hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan di subscribe teman-teman. Semangat terus untuk kalian yang ingin bekerja ke Jepang atau magang ke Jepang. Jangan pernah putus asa. Terus. Semangat terus. Oke? Jamatane, arigatou gozaimasu. Salam kuli Jepang. Salam di Dusun.